Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede dari Bandung, Pak. Siap, Pak. Jadi gini, Pak, saya ada lahan kurang lebih 1 hektar, Pak, cuma tidak produktif gitu. Baik. Jadi cuman digarap sama petani dan mereka juga tidak sewa gitu. Cuman saya nitip di situ tanemin pisang, Pak. Baik. Pisang apa kalau boleh Pisang, tahu? kalau di sana saya udah nyoba berbagai macam pisang, tapi ya gitu nggak bagus. Yang bagus pisang Ambon Lumut. Ambon Lumut hijau ya. Endemik situ. Nah, Baik. pertanyaannya, apa bisa itu pohon pisangnya limbahnya kita olah untuk pakan kambing ataupun ini apa ayam gitu? Iya. Kebetulan ketinggiannya 1.200, tanahnya agak merah keras, kalau itu kemarau keras sekali. Air Letak-letak. ada? Air tak ada hujan, Pak. Air tak ada hujan, baik. Kalaupun misalkan ditumpang sari dengan tanaman apa gitu kira-kira? Baik. Full pisang. Baru sebagian, Pak, yang Baru ditanam. sebagian. Teras sharing atau Iya, agak daerah landai? teras sharing, daerah pegunungan kayak gini. Ada dingin gitu. Baik. Ketika kita punya lahan kritis, seandainya tapi ketinggiannya kan sudah bagus, 1.200 meter. Berarti apa yang akan kita lakukan? Kalau sudah ada pisang kalau daerah ketinggian segini bisa, Pak, tapi agak lama. Terus yang kedua, kalau seandainya untuk tanaman buah, kira-kira di sana apokat bisa enggak kira-kira? Kebetulan di sana ada seorang jenderal yang nanam itu Pak Luas, tapi baru 3 tahun saya lihat belum berbuah itu alpukat. Dia Baik. baru nyoba juga gitu. Baik. Kalau boleh saya sarankan, kalau kita di sini kan hampir sama 1.300, 1.200 ya. Ini ada satu peluang yang jenis apokat yang dari daerah Kabupaten Semarang ini namanya peluang. Saya rekomendasi kalau seandainya mau pakai benih ini. Kenapa saya rekomendasi? Karena peluang ini adalah apokat yang berbuah sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Iya. Itu yang saya pilih. Terus yang kedua, apokat sebagai utama. Nah, tapi kembali lagi ke konsepnya, apokat butuh pupuk. Iya. Pisang juga butuh pupuk. Pisang juga sama butuh pupuk horti. Iya. Kalau pisang karena dia juga butuh pertumbuhan cepat, berarti dia butuh horti yang lengkap. Ada P, ada N, dan ada K. Minta tolong, lokasinya jauh enggak dari pemukiman penduduk yang garap? Kalau lokasi sekitar 200 meter dari kampung, Pak. Dari Nggak terlalu kampung. jauh. Nah, Oke. Pinggir jalan juga lokasi pinggir jalan. Pinggir jalan. Nah, kalau boleh kan begini. Di situ harus ada lokal, Pak. Jadi di sini harus ada lokal yang bisa untuk kandang. Berarti harus ada yang jaga. Harus ada yang tinggal. Itu nomor 1. Iya. Ketika sudah ada yang tinggal, berarti kita harus menghitungkan biaya operasional. Berarti anggap aja kalau ada 1 orang yang ngelola, berarti sudah pasti 3 juta per bulan, anggap aja. Iya. Terus yang kedua, kita harus cari dari mana uang 3 juta per bulan dari lahan yang ada. Iya. Nah, paling gampang adalah dari penghasilan harian. Berarti yang harus dilakukan karena ini tanah tak ada hujan, berarti siapkan wadah dalam bentuk kolam. Kolam, iya. Tidak perlu dalam jumlah yang besar, tidak perlu ambisi semua harus selesai. Sebenarnya luas kolam itu adalah 1/3 dari lokasi lahan. Itu luas kolamnya. Seandainya Bapak mulai dulu lah, kolam mungkin sekitar untuk 1.000 meter lah. Sekitar butuh 120 meter persegi untuk kolamnya. Iya. Dengan harapan bisa mengelola untuk sayur kurang lebih sekitar 300 sampai 500 meter. Iya. Nah, tujuannya apa? Sayur ini untuk bisa produksi harian. Harian. Yang Bapak harus lakukan yang pertama, Bapak datang ke sana, cari pedagang yang ada di sana. Cari pedagang sayur atau apa pedagang yang biasa bawa ke pasar. Iya, iya. Kemudian tanya di sana, seandainya Bapak mau tanam sesuatu, apa yang bisa dijual oleh mereka? Iya. Itu kunci nomor 1. Iya. Terus kunci nomor 2, setelah ketemu, oh yang bisa dijual jenis ini. Bapak mulai hitung bagaimana itu bisa mendapatkan penghasilan karena bebannya 3 juta, berarti harus Bapak cari minimal 6 juta per bulan. Iya. Tujuannya yang 3 juta untuk gaji orang, yang 3 juta Bapak kan perlu untuk
datang ke sana kan butuh operasional Iya, juga. Walaupun ini belum menghasilkan. Iya. Nah, setelah punya sayur yang harian ini, minimal operasional tercukupi, nah Bapak mulai investasi. Investasinya apa? Karena mau tanam apokat, karena ada pisang, berarti Bapak butuh pupuk horti dengan NPK yang lengkap. Iya. Berarti ternaknya di sini minimal ada 2, ayam dan kambing. Syukur-syukur ayam, kambing, sapi. Tapi ini bisa bertahap. Nah, seandainya Bapak sudah bisa sini ayam sama kambing dulu deh. Siapkan juga kalau seandainya boleh tanam jagung di waktu musim kemarau di sela-sela. Untuk apa? Cadangan makan ayam. Dan nanti tongkol jagungnya sama kulit jagungnya untuk pakan kambing. Nah, supaya apa? Punya cadangan. Berarti harus pakai pakan kering. Terus yang kedua, tanah ini betul dipagar, Pak. Usahakan bisa dipagar dengan singkong karet. Tahu singkong karet ya? Iya, iya. Itu kan tahan kering juga. Daunnya sebagai hijauan, makan keringnya dari tongkol jagung sama kulit jagung. Sedikit jagungnya lah. Jadi kambingnya akan aman. Berapa banyak kambingnya yang dipelihara tidak perlu banyak. Karena lahan 1,5 hektar maksimal di angka 6 sampai 10 untuk awal. Iya. Ayam juga sama mulai dari 10 ekor tidak apa-apa. Nah, tapi kalau lokasi terisolasi seperti ini biasanya aman untuk ternak. Nah, yang Bapak harapkan setelah dari sayur ini karyawannya bisa hidup, kemudian tanggung jawabnya sudah bagus, tinggal memperbanyak di investasi. Dari mana? Dari kelebihan yang ada, bertahap akan naik. Iya. Seperti itu. Iya, iya. Tapi minta tolong buat kolam dulu Pak ya. Kolamnya ditanami apa? Ini gini ceritanya. Tahun 2023 Bapak Ibu, saya meluncurkan satu program baru, kita masuk di dunia pertanian terkecil di dunia. Namanya Alka. Alka ini kita pakai sebagai satu momentum, satu kesempatan untuk melompat. Kenapa kok begitu? Tanam jagung butuh waktu 90 hari panen. Tanam rumput-rumputan butuh waktu 45 sampai 60 hari panen. Tanam asola yang paling cepat butuh waktu 4 hari baru bisa panen, bisa 1 jadi 2. Nah, kalau di alga itu konsepnya setiap 8 jam sekali dia jadi 2. Jadi 1 hari 24 jam bisa berkembang 3 kali lipat sebenarnya. Nah, kenapa kita akan belajar sampai ke sana? Kalau Bapak Ibu tadi di kolam renang, di sini ada galon-galon bekas banyak sekali. Itu isinya adalah alga. Alga ini baru saya isi 1 minggu yang lalu. Ini kita sampai ke pekatan tertinggi, setelah itu kita saring. Intinya pakan itu begini Bapak Ibu, intinya pakan itu begini. Bagaimana kita membuat pakan yang protein tinggi, waktu cepat dan gratis dan tidak ada resiko. Tanam jagung ada resiko tidak? Banyak. Tanam padi ada resiko tidak? Banyak. Tanam kangkung pun ada resiko tidak? Banyak, kumbang dan sebagainya. Tetapi di tanaman air itu hampir tidak ada resiko. Karena waktunya cepat. Yang perlu kita jaga adalah sistem sirkulasinya. Jadi kalau membuat alga Bapak Ibu, kenapa ini akan menjadi makanan ke depan? Mungkin, insya Allah, 20-30 tahun ke depan, orang akan makan nasi sangat kecil. Orang akan makan sayur sangat kecil. Orang makan daging sangat kecil. Semua akan lari ke alga. Karena apa? Menjadi makanan superfood namanya. 1 hari cuma butuh 3 sendok gitu aja. Jadi sudah makanan gizinya sudah terpenuhi. Itu ke depan. Kalau sekarang kan kita sudah dengar astronot makan cuma berapa kapsul sehari. Orang diet makan cuma berapa kapsul. Gizinya terpenuhi. Dari mana itu terpenuhi? Rata-rata dari spirulina atau alga. Atau kloru atau korela. Nah, dari sanalah
Bapak Ibu, kita juga harus belajar sebagai petani. Kenapa saya mengajarkan konsep ini? Konsep ini adalah tidak ada resiko dan pasti berhasil. Modalnya cuma sedikit, cuma cucian air beras, kan gampang kan? Jadi 1 galon itu kita kasih cucian air beras itu 2 sendok gitu aja, atau 50 mili lah paling banyak. Kemudian kita tambah dengan humus. Kita tambah dengan humus itu humus dari tanah itu. Kita tambah 1 sendok begitu aja per 15 liter itu. Sudah, biarkan dia akan tumbuh sendiri. Nanti setelah panen umur 1 minggu atau 2 minggu sudah pekat sekali, itu nanti kita saring. Separuh kita ambil, separuh kita taruh lagi. Besok kita panen terus menerus dan tidak berhenti akhirnya. Seandainya di awal kita punya 100 kilo, maka setiap hari kita bisa panen 100 kilo. Lah nanti seandainya nih kebutuhannya sudah besar, seandainya kambing gitu ya, butuh pakan protein tinggi 200 kilo, berarti saya menyebar benih 200 kilo, setiap hari panen 200 kilo. Ini yang terdepan. Jadi modelnya nanti kolamnya tidak ada kolam, Pak. Modelnya cuma saluran air begini. Jadi ini saluran air gini ya, ini muter ke sini terus seperti ini. Jadi semakin panjang. Modalnya hanya pompa 1, tanpa ngarit, tanpa apa, tinggal nyaring selesai. Jadi yang sini ditampung, masukkan bak, kembali lagi ke sini pompa, airnya kembali ke sana dan siklus terus menerus. Setiap 8 jam putar pompanya, panen. Setiap 8 jam lagi panen, setiap 8 jam lagi panen. Jadi isinya cuma panen seumur hidup. Tinggal kita ukur berapa benih yang kita sebar. Jadi akhirnya seandainya punya kolam seperti ini sampai 1 hektar, bisa per hari bisa panen anggap aja 200 kilo per hari. Dan itu non-stop. Ke depan akan ke sana pakan. Untuk pakan apa saja? Karena proteinnya di atas 25 sampai 40%. Makan ayam Bapak Ibu bisa gratis. Makan bebek, oh ini hobinya. Pakan ikan bisa gratis. Selama ini, orang-orang buat pakan ikan kan paling susah. Sehingga dia pakai limbah, tanda kutip bangkai dan sebagainya, makot dan sebagainya. Karena itu di ikan pun kita akan buat kemandirian. Dengan cara apa? Kita kembali ke konsepnya alam. Pernah tahu ikan di laut? Siapa yang pernah ngasih makan ikan di laut? Ada enggak iseng-iseng ngasih makan ikan di laut? Enggak ada. Laut itu bisa membuat makanan ikan sendiri. Dan yang heran satu, laut begitu luas, nelayannya banyak atau sedikit? Jutaan. Dipanen berapa ribu tahun. Enggak habis-habis ikan laut. Kenapa kok begitu? Karena dia membuat satu sistem organik. Buat makanan sendiri. Makanannya dari mana? Ini ceritanya Bapak Ibu. Yang dari gunung ke laut. Hujan kan dari gunung kan? Di laut juga hujan. Hujan dari gunung turun, bawa kotoran, bawa humus, bawa pasir, bawa tanah, jatuh ke sungai, sungai ngalir ke laut. Sehingga di laut akhirnya dipupuk. Pupuk itu datangnya dari atas, dari humus. Karena itu cara membuat alga, kita ambil humus. Kita kasih makan, makannya adalah karbohidrat atau gula. Gula itu bisa dari cucian air beras. Sehingga apa? Sehingga gratis. Kalau seandainya dengan kolam begini kita kembangkan, kemudian kita sistem kita, pupuk kita semua jalan Bapak Ibu, insya Allah tidak ada kekurangan pakan ternak, tidak ada kekurangan pupuk. Kalau Bapak Ibu ketemu di sini protein seandainya bisa 30%, itu berarti mengandung nitrogen yang sangat tinggi. Berarti untuk pupuk luar biasa. Besok ketika Bapak Ibu setelah praktek ini semua, saya kasih PR. Minta tolong kalau punya galon main-mainlah buat alga di rumah. Bapak punya kencing banyak, kasih kencing. Seandainya karena kencingnya terlalu melimpah, 1 galon dikasih 1/4 liter gitu. Nanti hijaunya pekat sekali. Begitu pekat sekali itu berarti luar biasa kesuburannya. Lah, gimana? Nggak usah dikasih bibit Pak. Asal jangan ngambil dari air PDAM ya. Nggak akan tumbuh. Air sumur boleh, air selokan boleh, air sungai boleh. Yang terbagus air sawah. Gitu.
Dari air sawah. Ini kolam saya tumbuh-tumbuh sendiri, saya tidak pernah tanam alga. Kalau Bapak punya kolam pasti hijau enggak warnanya? Siapa yang membuat hijau? Kan enggak ada. Alam sendiri yang membuat. Nah, karena itu kita tinggal kelola. Lah nanti kalau pupuknya Bapak Ibu jadi semua, taruh di situ, itu jadi makanan semuanya. Masalahnya kan cuma satu. Alga tadi tidak semudah itu bisa diserap oleh makhluk hidup. Tidak mudah diserap oleh baik itu hewan ataupun oleh tanaman. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain, ya difermentasi. Fermentasinya seperti apa? Ya seperti kita buat ZPT. Jadi yang kita lakukan seperti cara membuat pakan tadi, difermentasi dulu. Kenapa sih difermentasi begini loh Bapak Ibu? Difermentasi itu dimasak. Siapa pernah makan beras di sini ada? Loh, nasi itu kan dari beras. Tapi ada enggak yang makan beras? Bisa enggak beras dimakan? Kalau untuk manusia? Ya bisa Pak, tapi ya terpaksa. Efeknya ada baik atau buruk kira-kira? Buruk, kembung. Betul enggak? Tapi kalau dimasak jadinya nasi. Nasi bisa diserap enggak, dimakan enggak oleh manusia? Bisa. Sama dengan alga. Sama dengan tanaman-tanaman air yang mengandung serat tinggi. Kalau enggak diolah dulu, enggak dimasak dulu, dia enggak bisa dicerna dengan baik. Ngolahnya dengan apa? Fermentasi. Fermentasinya kayak apa? Kayak tadi yang kita lakukan. Mudah atau susah kira-kira kalau begitu? Pak, saya minta tolong dimulai begini ya. Terus ini Pak, untuk pemanfaatan limbah dari pohon pisangnya itu gimana Pak? Gimana? Cocok? Begini, baik. Banyak Bapak Ibu orang itu menggunakan daun batang pisang untuk pakan kambing. Menurut saya itu kurang kambingisasi. Isinya batang pisang itu apa? Air sama serat. Lah serat itu memang bisa dimakan oleh kambing, tapi kalau terlalu banyak juga tidak bagus. Jadi kalau untuk pakan ayam bisa. Ayam seneng, karena dia renyah, karena dia ada airnya. Tetapi apakah proteinnya cukup? Tidak. Tetapi apa kandungan di dalam batang pisang? Banyak silika. Jadi mengkilat itu silika. Silika itu kalau ke tanaman itu jadi bagus. Kalau saran saya, boleh untuk jadi pakan ternak, tidak boleh lebih 10%. Terus yang kedua, kalau bisa jadikan sebagai pupuk. Kalau tanaman itu perlu silika. Silika itu yang membuat daun jadi mengkilat, jadi lebih tahan penyakit, itu seperti itu. Kalau untuk daun sama itu jantung pisangnya gimana Pak itu? Kalau untuk daun boleh untuk pakan kambing, pakan ayam boleh. Kalau jantung pisangnya, kalau pisang Ambon itu rasanya apa? Saya belum pernah tahu kalau pisang Ambon. Pahit ya, rada pahit. Yang paling enak kan pisang keluduk atau pisang kepok kan yang bisa dijual untuk jantung pisangnya. Kalau pisang Ambon saya malah belum tahu. Jadi kalau boleh itu bisa untuk pakan, enggak masalah. Terus kalau ini Pak untuk singkong karet itu apa bisa buat pakan ayam, karena di sana boleh, kalau singkong yang enak itu banyak bagong Pak di sana jadi habis. Oke. Jadi kalau singkong karet itu bisa untuk pakan kambing, pakan ayam. Tapi syaratnya satu, harus dikeringkan. Atau kalau mau direbus sebentar Pak. Difermentasi. Difermentasi jauh lebih bagus. Begini cara nyimpen singkong paling aman. Bapak siapkan kotak, bak atau drum yang berisi air. Setelah singkong dipotong-potong atau dimasukkan dalam air saja, tidak usah apa-apa, air saja, sianidanya akan keluar. Jadi sianida itu keluar di dalam air, tapi minta tolong begitu pakai untuk dipakai airnya kan tidak diikutkan, gitu ya. Jadi yang buat sianida itu kan kalau dia kerendam air, Bapak Ibu, sianida akan keluar, hilang gasnya. 24 jam kurang, 3 kali 24 jam, 3 hari Pak. Betul. Kalau bagus lagi sebenarnya satu Pak, direbus cuma 5 menit saja. Caranya begini, satu drum kasih air panas, setelah dia mendidih pakai jaring itu loh Pak.
Jadi diambil pakai jaring, direndam 5 menit, langsung taruh. Taruh 5 menit, taruh. Sudah cyanidanya keluar itu. Begitu cara buat. Ya, makasih Pak. Lagi? Makasih. Terima kasih. Baik, pindah ke depan dulu ya. Oke. Mari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dalam perkenalan saya sudah menyampaikan sebagai peternak ayam broiler, Pak. Dan selama 2 tahun ini terus merugi. Iya. Kalau mau beralih ke yang lain, seeman-eman kandangnya yang biayanya sangat mahal. Close house atau close house. Ya. Dengan ikut pelatihan ini saya sudah dapat satu ilmu untuk mengolah limbahnya. Betul. Yang kemarin-kemarin mengeluarkan biaya untuk membuang limbah, sekarang sudah dapat ilmunya itu. Yang menjadi pertanyaan sampai saat ini, bagaimana cara meningkatkan produktivitas ayam broiler? Baik. Saya pernah membaca YouTube panjenengan untuk puyuh itu dengan protein cuyu yang di itu. Untuk broiler ini bagaimana, Pak? Terima kasih. Baik. Oke. Broiler Bapak Ibu adalah ayam yang dirancang dengan metabolisme yang tinggi. Sehingga apa? Umur 1 bulan dia sudah bisa panen. Nah, karena dia dirancang dengan metabolisme yang tinggi, dia butuh protein yang tinggi. Itu rumusnya. Sekarang yang kita butuhkan adalah penyerapan yang optimal. Bagaimana seekor ayam dia bisa makan sesuatu dan dia cerna sangat bagus supaya yang dibuang betul-betul ampas. Ciri yang dibuang betul-betul ampas adalah tidak berbau. Yang kedua, dia cenderung agak kering. Nah, apa yang dibutuhkan berarti bakteri yang membantu pengolahan penyerapan makanan. Apa yang kita menyebutnya, kalau saya nyebutnya itu adalah nutrisi. Bapak Ibu pernah tahu ayam? Betul tahu ayam Pak ya? Ayam itu makannya apa? Biji-bijian. Punya gigi enggak ayam itu? Tapi kalau makan jagung, kenapa jagung bisa hancur? Betul ya? Ayam makan jagung enggak punya gigi, cuma ditelan saja, besok jagungnya hancur. Kalau kambing kasih jagung, dikunyah, jagungnya pecah. Tapi kotorannya masih banyak jagungnya. Kenapa kok kotoran kambing? Kalau kambing makan jagung, kotorannya masih banyak jagungnya. Karena kambing tidak memakan biji-bijian. Ayam memakan biji-bijian. Tapi kalau ayam dikasih rumput, dimakan sama ayam. Ayam itu senang makan rumput. Tapi kotorannya tetap rumput yang panjang. Tidak bisa dicerna. Berarti ada kelemahan dari ayam itu tidak bisa nyerna rumput atau sayur-sayuran. Bagaimana caranya supaya dia bisa seperti kambing dan sapi yang bisa mengurai rumput? Berarti kita pindah bakterinya, Pak. Nanti Bapak sampai rumah carikan rumen sapi. Tahu rumen ya Pak ya? Isi perutnya sapi. Ambil rumen kurang lebih sekitar 200 mg, ditambah air kelapa 1 liter. Terus ditambah dengan gula sebanyak 2 sendok makan. Difermentasi selama 2 minggu. Ini sudah jadi nutrisi. Dosis yang akan diberikan adalah 1 mili untuk 1 liter, 1 liter untuk 10 ekor ayam. Jadi 1 mili itu untuk 10 ekor ayam. Kalau kandang close house kan sudah otomatis nih, tinggal taruh di tandon aja. Tinggal seandainya ayamnya 4.000 tadi Pak ya. Ayam 4.000 ya. Ayam 4.000 berarti Bapak kasih 4 liter 1 kali saja seumur hidupnya ayam.
Ayam itu 0 sampai 1 bulan, Bapak Ibu, kalau ayam kampung dia masih pembentukan organ. Tapi kalau ayam broiler 0 sampai 1 minggu pembentukan organ. Jadi diberikan kapan? Kalau boleh sebelum umur 1 minggu. Tujuannya apa? Bakterinya sudah ada di situ, tidak perlu diberikan berkali-kali, cukup 1 kali saja. Dan setelah itu ke belakang pencernaannya kan sudah berbeda. Terus yang kedua, nafsu makannya harus ditambah. Bapak tadi kan sudah buat kuteja, kasih kuteja sama jahe, sama temulawak, sama kunyit, supaya ayamnya dilarang sakit. Dan kalau ayam sakit kan dia makan banyak tapi percuma. Tapi kalau ayam sehat makan banyak kan jadi daging. Itu seperti itu. Mari apalagi Pak? Nyambung kuteja Pak. Iya baik. Kuteja untuk ternak itu dengan ditambahkan booster feed. Oh enggak. Kuteja kan enggak pakai booster feed Pak. Kuteja itu kunyit, temulawak, jahe Pak. Iya. Itu bahannya cuma kunyit sama air kelapa, jahe sama air kelapa, seperti itu. Katanya yang bagus ditambah 1 tutup booster feed. Untuk fermentasi pakan. Iya. Oh untuk buat Bapak tanya untuk kutejanya atau buat pakannya? Kutejanya untuk minuman. Nah tadi tidak usah booster feed, tidak apa-apa. Oh, tidak usah. Tidak apa-apa. Okay. Booster feed itu begini Pak. Booster feed itu isinya adalah daun salam, kayu manis, jahe merah, pinang muda, dan kunir putih Pak sebenarnya. Jadi kita buat booster feed itu Bapak Ibu begini ceritanya. Sejarah kenapa saya buat booster feed. Kemarin kan kena PMK. Sapi dan kambing, betul kan? Lah korban kan banyak sekali. Lah kalau saya untuk membuat obat ternak yang bisa melawan virus, itu berarti memperbaiki sistem metabolisme. Karena itulah saya buat namanya booster feed tadi. Booster feed ini untuk apa? Untuk meningkatkan daya tahan ternak, dan yang kedua untuk mengobati luka pada kukunya dan mulutnya, sariawan. Nah dengan cara itu akhirnya daerah sini kan lumayan banyak yang tertolong juga dengan adanya booster feed tadi. Jadi booster feed ini saya buat gara-gara PMK Pak ceritanya. Nah tujuan utamanya apa? Ketika ternak itu metabolismenya bagus, maka kesehatannya, daya tahan tubuhnya bagus. Tapi kalau Bapak sudah bisa membuat kuteja sendiri, tidak usah perlu booster feed Pak. Begitu ceritanya. Seandainya tidak bisa membuat Pak, ya kalau mau meningkatkan pencernaannya supaya bagus, baru kalau untuk fermentasi pakan Bapak kasih booster feed. Karena dia metabolisme untuk mengurai makanan menjadi lebih bagus. Itu aja. Begitu Bapak. Oke. Terus koteja untuk jamu kita. Nggih. Itu tambahannya apa Pak? Mungkin ada produk dari Pak Bayu. BSM2 atau gini, apa? Ini salah tanyanya ini, salah tanya. Saya kepengen Bapak buat sendiri saja. Jangan tambahi produk lagi. Kenapa kalau sudah buat sendiri kok malah beli gitu loh Pak? Enggak, maksud saya buat kutejanya itu iya. Fermentasi. Apakah cukup itu aja? Apakah perlu ditambahkan dengan? Saya balik, Bapak perlu apa? Bapak kepengen apa? Kepengen strong? Atau kepengen hangat terus badannya, atau kepengen makan terus? Nah, jadi begini Pak, minta maaf ini bergurau ya. Kuteja itu adalah salah satu cara kita membuat suatu produk, satu obat dari bahan-bahan aktif. Bahan aktif itu kunyit ya, bahan aktif namanya kunyit. Kunyit itu manfaatnya apa? Kunyit itu karena dia mengandung antibodi, antibiotik. Dia juga anti jamur. Nah, karena kunyit punya kelebihan, kita kasih air kelapa. Air kelapa itu cuka. Maka yang terjadi adalah terjadi pelarutan senyawa. Kunyitnya akan terekstrak dengan sendirinya. Maka kunyit yang harusnya sulit dicerna dengan adanya air kelapa, dia mudah dicerna, mudah diserap oleh tubuh. Itu cara fermentasi paling sederhana. Kalau seandainya direbus bagaimana? Hilang. Kalau direbus enzim suhu mendidih itu sudah hilang enzimnya, tidak ada gunanya sebenarnya.
Ya ada sih, tapi cuma 0, sekian persen. Tetapi ketika difermentasi, kunyit ini utuh semuanya bisa diserap. Itu bedanya di situ. Nah, seandainya Bapak ini kepingin apa? Obat apa yang Bapak mau? Bapak lihat di internet, Pak. Bahannya apa? Seandainya saya kasih contoh ini biar malam, biar bertegak lagi gitu ya. Biar strong. Strong itu berarti butuh stamina prima. Nah, stamina prima itu apa yang membuat stamina prima? Jahe nomor 1. Yang kedua bisa kapulaga. Kemudian yang ketiga bisa juga cabai Jawa yang panas. Kemudian bisa juga kita kasih madu. Nah, telur jangan Pak. Kalau telur dimasukkan sini dia matang. Purwoceng. Wah, kalau ada purwoceng gitu mahal sekali tapi. Nah, itu Bapak tinggal blender campur dengan air kelapa tadi. Itu akan terekstrak. Begitu ceritanya. Jadi minta maaf. Apa untuk apa dulu? Silakan buat. Karena Bapak-bapak kan belum tahu nih antagonis. Antagonis itu begini. Herbal itu Bapak Ibu ada yang saling melemahkan dan ada yang saling menguatkan. Kalau salah justru melemahkan dan tidak ada gunanya. Contoh, kalau Bapak Ibu ngerebus kunyit, dibiarkan semalam, besok jadi racun. Tidak boleh disimpan, malah keracunan. Ada orang bilang temulawak, saya rebuskan temulawak, 2 hari kemudian saya kasihkan ke ayam, ayamnya jenggernya biru semua, ya pasti keracunan. Nah, karena itu ekstraksinya bukan direbus, tapi difermentasi. Kunyit Bapak Ibu, sekarang buat, besok diminum, besok pasti mencret sepanjang minggu. Pasti diare. Nah, dicampur jahe sama kunyit, dicampur bareng, enggak jadi. Jahenya hilang kekuatannya. Jadi di herbal itu ada antagonis, Pak. Tapi ya kalau sekolah ini lebih lama lagi. Cara terbaik apa? Tunggal dulu. Sudah, belajar dari TK aja dulu. Satu, biar banyak botolnya enggak apa-apa. Setelah mateng, setelah jadi senyawa kecil-kecil baru boleh dicampur. Begitu. Paham Pak kira-kira?